Kalau orang yang beranggapan Tuhan itu seperti yang digambarkan oleh agama, berarti orang itu tidak tahu Tuhan yang sebenarnya. Berarti dia bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah aliran kepercayaan yang dinamai agama itu. Negara terbodoh di dunia malah sekarang membodohi orang di dunia, Pak. Nah, sama. Makanya kita ngapain, kita itu kok nutup-nutupi ngapain? Kita kok takut tuh ngapain? Buktinya berapa tokoh-tokoh di Indonesia ini yang berasal dari luar? Coba di sini bikin apa? Apa karya mereka? Iya. Membicarakan tentang wali-wali. Buktinya wali itu karyanya apa? Coba. Rata-rata cuma membuat persatuan. Kalau sudah begitu istilahnya itu terus membuat salah satu bangunan dan di situ diklaim bahwa itu miliknya. Segampang itu. Tanah-tanah padekan yang diberikan orang-orang dari luar yang di sini, yang sampai saat sekarang tetap dimanfaatkan orang-orang yang dari luar itu berapa banyak. Tapi kenapa kita mempunyai tokoh yang waktu itu bisa membuat persatuan dari beberapa pulau yang menjadi satu kesatuan negara yang berhasil di situ. Contohnya salah satu yang saya itu kadang-kadang gregetan, Patih Gajah Mada waktu itu mengadakan Sumpah Palapa. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersatukan bangsa ini supaya satu bahasa, satu bangsa. Dengan Sumpah Palapanya. Tapi jangankan kita orang Nusantara, bahkan pemerintah pun mungkin cuma di ulang tahun ini tanggal 28 apa itu? Sumpah Palapa itu. Februari itu apa itu? Oktober. Iya. Kan cuma itu aja. Itu pun kan sudah hilang. Itu pun karena di situ masuk daftar hari nasional, kan cuma itu aja. Iya. Tapi untuk melacak kebenaran Patih Gajah Mada ada yang mau? Kan nggak ada. Ini kan kebangetan. Tapi kalau orang dari luar, coba baik yang tahu maupun yang nggak tahu, di saat mau menjelang katanya kolnya bukan truknya, coba berapa harta yang disumbangkan untuk meramaikan itu, dan di situ saya tidak melihat di situ ada ketenangan, juga membuat membuka peluang orang-orang yang jahat. Nah ini loh yang kebangetan. Kenapa kita kok bangga dengan orang luar? Kita tidak bangga dengan leluhur kita yang hasilnya kita rasakan saat ini. Nah kalau sudah begini, kok masih percaya terus, masih mengagung-agungkan terus, berarti bukan jahiliyah lagi. Ya itu berarti wis goblok alias pekok alias gendeng ben tolol wis saanane ngumpul. Iya. Saya selalu dengan Sultan, Pak. Si Sultan Hamengkubuwono. Iya. Dari abad semenjak Sultan pertama sampai yang sekarang ini kan juga nggak pernah berangkat haji. Ya. Yeah. Karena dia masih mengugemi ajaran Jawa Barat. Iya. Ini saya salut sekarang. Orang Jawa yang tidak mau kaji ya ini. Ya memang kalau agama, saya kan sudah ngomong, silakan mau mengikuti agama apa saja, yang penting budaya kita itu jangan ditinggalkan. Iya, dan kita selalu ingat pada leluhur kita. Karena bangsa yang maju itu adalah bangsa yang tahu tentang budayanya. Makanya orang datang ke sini itu sebenarnya untuk apa toh? Kalau ngomong dakwah itu panganan apa toh? Orang-orang yang dari luar datang ke sini yang katanya mengajarkan agama, katanya mensiarkan tentang agama, itu sebenarnya apa? Ini membudayakan budaya mereka untuk ditawarkan di sini. Kalau ini sudah diikuti, orang sini pasti lengah. Makanya mau perang itu nggak perlu pakai
bom atau pakai nuklir, nggak perlu. Gampang caranya. Nah dia sudah memegang kuncinya. Ini loh. Budayanya hancurkan. Rakyatnya jangan kenalkan pada leluhurnya. Hancur negara. Nah sekarang ini jadinya. Kita yang maling ayam, atau kita itu kadang-kadang ya miris juga. Ada orang yang tua karena kelaparan. Lalu karena sudah nggak ada yang dipakai untuk makan dan lain sebagainya, sampai memberanikan diri mencuri cabai. Nggak sampai 1 minggu ditangkap dan itu sudah ada vonisnya. Tapi kalau hal yang seperti ini, bahkan saya juga melihat berita itu, laporan ini sudah pernah dilaporkan di tahun 2024. Sampai sekarang 2026. Ini pun kalau enggak masyarakat ini bergerak, aparat pun juga kelihatannya diam saja. Iya. Coba, padahal ini kejahatan yang sangat luar biasa dibanding dengan orang yang lapar untuk mencukupi kebutuhan makannya mencuri cabai. Kira-kira penting mana, serius mana yang harus ditangani oleh aparat mestinya kan? Mestinya kan yang ini. Tapi kenapa didahulukan yang mencuri ayam, yang mencuri cabai? Makanya kalau kita itu ngomong, negara kita adalah negara yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila. Gombalemu kiyo. Adilnya di mana? Apalagi kemakmuran. Gitu loh. Orang itu kalau sudah menjadi pucuk pimpinan, kalau sudah mendapat gaji dari negara, sudah lupa segala-galanya. Sudah nggak negara lagi yang diurus, sudah nggak rakyat lagi. Ya, siapa yang bayar? Apa itu? Bagaimana pepatah ya? Maju tak gentar membela yang bayar. Itu loh. Nah itulah negara kita. Makanya kok Pak Darno kok berani mengkritik. Loh saya rakyat, saya juga membayar pajak kok. Iya. Dan pajak itu dinikmati. Faktanya begini Pak ya. Iya. Orang-orang yang mendapat jabatan kok. Iya. Kok gak boleh ngeritik, kok enak men. Kok enak-enak. Nah iya. Kita hidup di dunia ini, di negara ini, hukum kita cari sendiri loh. Perlindungan kita mencari sendiri loh. Tidak ada hukum. Negara itu melindungi, nggak ada. Ya, nggak ada. Hukum juga negara tidak akan memberikan perlindungan hukum untuk rakyat kalau rakyat itu nggak cari sendiri kok. Makanya kalau saya ngeritik, saya karena merasa membayar pajak kok. Ya wajar. Kalau nggak terima ya preyo jadi pejabat. Gitu. Ada pernyataan begini Pak Jan. Kalau kalian tidak tahu hakikat Ka'bah, Bagaimana? Kalau kalian tidak tahu hakikat Ka'bah, berarti kamu menyembah berhala. Kamu nggak nyembah berhala, benar nggak Pak? Nah, Ka'bah itu bukannya berhala, kan cuman dirubah namanya saja. Apapun yang buatan manusia itu namanya berhala. Apakah Ka'bah itu tiba-tiba jadi dengan sendirinya? Waktu itu, bukankah diceritakan bahwa itu dulu yang membuat Nabi Ibrahim? Nah, yang menjadi saksi Nabi Ibrahim membuat Ka'bah siapa? Nggak ada. Pertanyaannya. Tapi kenapa diyakini sampai sekarang? Datang ke sana bukan karena keindahan Ka'bah, bukan, tapi di sana katanya menjadi tamu Allah karena di sana ada rumahnya Allah. Iya. Kan seringkali saya tanyakan, apa mungkin Allah itu rumahnya seperti itu? Kan nggak mungkin. Berarti kan nyembah bangunan, berarti kan berhala. Gitu loh. Jadi mau dibantah apa saja, datang ke sana itu ya nyembah berhala. Pasti, maupun siapapun yang bikin waktu itu. Mau nabi, mau pendeta, mau siapa. Kesaktiannya seperti apa? Kalau orang itu sudah diarahkan untuk menyembah itu, ya berarti kita menyembah berhala. Karena orang sekarang itu ngomong tentang Tuhan, saya yakin belum tahu Tuhan yang sebenarnya.
buktinya kan yang disembah berhala. Nah iya, Bangunan makanya. kota. Tapi yang diomongkan tentang Tuhan. Nah Tuhan itu apa toh sebenarnya? Coba, apakah Tuhan seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang beragama itu? Kalau orang yang beranggapan Tuhan itu seperti yang digambarkan oleh agama, berarti orang itu tidak tahu Tuhan yang sebenarnya. Berarti dia bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah aliran kepercayaan yang dinamai agama itu. Gitu loh. Buktinya itu kalau orang itu sudah bertuhan, nggak mungkin kok orang itu berbuat sampai seperti yang viral ini, nggak mungkin. Karena orang lain nggak melihat, tapi percaya bahwa Tuhan melihatnya kok. Kalau memang benar-benar bertuhan. Dan nyatanya yang diajarkan tentang ketuhanan, tapi perilakunya perilaku setan. Coba, berarti Tuhan yang dimaksud di dalam ajarannya itu Tuhan setan itu mungkin. Enggak Tuhan yang sebenarnya. Makanya perilakunya kayak iblis. Ya, sebenarnya ya kita itu nggak perlu mengomentari seperti itu. Tapi ini kebangetan, ini terjadi di Nusantara, di Jawa. Itu loh. Jadi tidak mencerminkan bahwa ajaran leluhur Jawa dulu itu untuk mengajarkan nastoto, nastiti, hangati-hati itu sudah hilang. Itulah yang saya maksud, orang Jawa itu sudah singlar ing benar. Jadi tidak tahu kebenaran yang sebenarnya, sudah nggak tahu. Apakah jalan menuju Tuhan itu harus selalu melewati penderitaan batin, Pak? Penderitaan batin? Iya. Ya salah. Justru yang mau menuju ke ketuhanan yang sebenarnya, kita itu harus bahagia kok. Karena Tuhan itu sifatnya bahagia. Apa buktinya? Kasih sayang. Iya. Orang yang mengasihi dan menyayangi berarti orang bahagia. Tapi orang kok mau menuju ke Tuhan menderita, berarti dia juga tidak mengenal Tuhan. Gitu. Salah kaprah itu dia. Kalau salah kaprah itu masih ada benarnya. Ini sudah nggak ada benarnya sama sekali. Ini loh. Makanya mau ketemu Tuhan saja kok meloro awake. Coba Puasa saulan. bukan itu saja, tiap hari itu. Ada jam-jam tertentu yang harus kita tuh melakukan spirit. Ini kan otomatis walaupun dia tuh melakukan, mungkin itu karena terpaksa. Mungkin. Takut diancam-ancam. Iya, bukan mungkin, Pak. Itu pasti gitu. Nah, iya makanya seandainya Tuhan tuh di situ ajarannya Tuhan tuh memberhentikan orang itu 1 minggu tidak melakukan spirit, mungkin malah suka, malah bahagia mestinya. Karena buktinya saya itu sering melihat di saat waktunya sudah ditentukan. Saya juga pernah ngomong sama orang, ini sudah waktunya apakah nggak melakukan? Nanti dulu waktunya masih panjang. Nah ini kan buktinya bahwa waktu itu adalah waktu pemaksaan. Dia harus melakukan sesuatu atau ritual yang dipaksa pada jam tertentu. Kan sudah jelas. Kalau dia tidak terpaksa, mestinya malah menunggu waktu itu supaya segera waktu itu datang dan dia melakukan ritual itu. Tapi buktinya apa? Nanti waktunya masih panjang. Jadi kadang-kadang itu lebih penting ngobrol atau lebih penting melakukan pekerjaan daripada anjuran Tuhan yang harus dilakukan itu. Itulah buktinya. Iya, Pak. Seperti saya waktu kecil, Pak, nek gak nglakoni salat ngono ya wedi, Pak. Nah, makanya Gak nglakoni puasa wedi wis. Nah, apakah Tuhan itu juga merintah kamu harus sholat, Iya, kamu harus puasa, kan nggak pernah. Yang bikin aturan itu juga manusia sendiri. Karena saya yakin kalau Tuhan itu nggak mungkin menulis tulisan itu nggak mungkin. Ya, nah itu semuanya berasal dari tulisan, gitu loh. Tuhan kok bicara, kan nggak mungkin. Iya, Pak ya. Berarti yang dinamakan wahyu adalah angan-angan manusia itu sendiri yang dia anggap benar dan dibenarkan. Ini untuk diajarkan ke orang lain seolah-olah inilah kebenaran. Tuhan ke pemerintah. Nah, kalau pemerintahan sih mending karena dia yang menciptakan katanya. Ya mengancam itu loh. Ini kan malah kebangetan. Oh dia yang bikin kok dia yang ngancam.
Kan ya saru. Mestinya kok dia bikin orang itu nggak bener, malah Tuhan tuh malu mestinya. Bagaimana bikinanku kok salah ini? Mestinya begitu. Kok malah kalau tidak sesuai dengan perintahnya diancam. Tidak akan diberi rezeki. Nanti akan disiksa. Bahkan 7 keturunannya. Mulane kalau saya dengar kiai yang celomat-celomet itu kudu tak parani tak isi cangkeme ya ngono. Seolah-olah dia itu sudah akrab dengan Tuhan atau dia itu yang menentukan nasib orang yang di dunia ini. Itulah yang saya maksud, orang Jawa itu, terutama orang Nusantara ini, bukan Jawa saja. Orang Nusantara ini sudah singlar ing bener kata-kata Jawa waktu dahulu.